Halo Kak Ivan. Halo kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Namaku Mikael. Jangan lupa sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Muah. Halo semua, selamat hari Minggu. Buat Om Pras, buat kakak Enci, buat tante Ida, sama buat kakak Michelle, sama temennya Kayla, sama Cici Jova, sama adik Kelly, sama Joyce. Keep healthy ya. Bye-bye. God bless you. Mwah. Happy ya. Sora. Ayo coba ya. Happy ya. Happy ya. Dapat jadi anak Tuhan. Yang dari kenangan malah jadi Cintaku cuman sama keyboard. Oh, cintamu sama keyboard. Gak bisa ya, Mak. Gak bisa. Pujian sama adik-adik gak bisa. Gak bisa, ini tak coba malah fals-fals loh. Oh iya ya, Om Pras juga. Kasihan adik-adik mah gak mau nyanyi, gak mood nyanyi loh. Oh iya ya, Om Pras juga keyboardnya tadi kacau beliau ya. Wah memang. Tuhan tuh menciptakan kayaknya masing-masing loh. Oh iya, karuniamu Di musik. keyboard. Di tempat saya. Oh ya sudah. Duduk. Om Pras berdiri. Ya. Pujian. Siap. Oh iya, talentanya sendiri-sendiri ya. Wah, adik-adik punya talenta apa? Oh, ada yang musik juga. Kayak Kak Ivan bisa main keyboard. Ada yang apa? Oh, drum juga. Wah, sama ternyata. Waduh ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore adik-adik. Wah, tadi Om Pras coba mau main keyboard ya. Ternyata enggak bisa ya. Lumayan lah, tapi yo nganggo pales-pales sithik. Malu sama Kak Ivan ya. Kak Ivan juga tadi berdiri sini ternyata ya nggak bisa mulai juga ya. Memalukan ya. Om Pras juga malu tadi. Nggak bisa main keyboard ya. Talentanya sendiri. Tapi yang jelas hari ini Om Pras akan ditemani lagi oleh Kak Abraham ya. Ini anaknya Om Pras yang paling setia dari sejak kecil sampai sudah gede. Wow. Gede sekali sampai tinggi banget ya. Iya dong, Kak. Ada yang Om Pras sering cerita di sini tuh loh. Ngetak pangku kayak cilik gitu. Sekarang udah gak bisa mangku lagi ya. Nah ini contoh yang luar biasa sekali ya. Dari kecil setia ngikut sekolah minggu ya. Sampai dia besar ikut pelayanan di sekolah minggu. Melayani Tuhan. Harus dengan yang sukacita luar biasa terus ya. Tuh lihat tuh udah siap. Siapa itu? Gebi, Ben, siapa lagi? Kela. Siapa lagi? Kera, Ael, oh iya, Noel, wah, Esti, Jojo, wah, Joshua, Jonathan, siapa lagi tuh? Siapa tuh? Yang gini-gini tuh siapa itu? Senjata siapa itu, Kak? Oh, Nesra. Nesra. Iya, Stephen. Michael, Ezer, adikmu siapa? Deja, bukan dari sekolah minggu, Kak. Iya, Deja sudah ada sekolah minggu ya? Iya. Udah SMP ya? Iya. Wah, sudah SMP ternyata. Wah, ya ampun, cepet banget ya? Cepet ya. Aduh, udah tidak pernah ketemu Om Pras. Iya, wah luar biasa sekali. Adik itu udah siap semuanya loh. Siap. Kalau kita nyebutin satu-satu, waduh. Terlalu lama nanti. Oh ya, banyak sekali. Oh, ya. Dari pagi, siang, sore. Hampir 400 anak. 400 anak. Kalau kita nyebutin habis waktunya. Oke, kita tetap tunggu ya. Yang mau bersaksi. Ya, benar sekali. Mau kesaksian, ya. Nih, tetap kirim di sini, ya. Kemarin ada teman-teman kalian sudah dapat hadiah, ya. Karena bersaksi. Ada yang kirim video salam, Pak. Ada yang gini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat Kak Hendri. Kak Hendri disebut. Siapa Kak itu, Kak? Om Pras, ya, Kak Hendri itu yang dulu namanya Om Pras juga pengujian, yang cerita kemarin beberapa minggu lalu ya. Om Sam, ada yang sebut namanya temennya
Peter. Halo Peter. Selamat beribadah ya. Sehat selalu. Nah, gitu ya. Wah, keren ini sekali. Oh, keren. Nah, jadi adik-adik tetap ditunggu ya. Dikirim Tunggu di sini. ya. Nih, ya. WA, Telegram, ya. Emailnya Semi Sekolah Minggu GBI Gama 7886 ya @gmail.com ya. Instagramnya Sekolah Minggu GBI Gama ya. Oke. Nah, tetap ditunggu sampai kapan, Kak? Sampai Desember. Jangan lupa ya, jangan langsung lupa. kirim. Ya, kita belum bisa ibadah offline ya, masih online. Oke, tetap semangat, harus tetap bersukacita. Yuk kita akan pujikan satu pujian. Oh, suka, tapi kita doa dulu belum doa. Masa nanya. Oke, yuk Kak Abraham yuk berdoa yuk. Yuk, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, dan kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Tolong bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan meskipun ibadah ini online Tuhan, tetapi Engkau tetap menyertai kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Dan tolong Tuhan berikan roh yang membara-bara untuk memuji nanti Tuhan. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tetap menyala-nyala ya, membara di dalam Tuhan ya. Nah, karena itu kita akan bersukacita. Oh, sukacitaku. Ya, sama-sama ya. Wah, luar biasa. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Tar. Adik-adik masih pada duduk. Duduk ya. Masih ngantuk ya. Ayo berdiri sama-sama. Kita pujikan lagu ini ya. Sukacita tetepan ya. Oke, jangan lemes ya. Walaupun masih online. Belum bisa offline, ketemu bareng-bareng. Kita tahu mereka kangen sama kita ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ayo semangat. Tetap semangat. Dites dulu gak sih Kak? Tepuk tangan Yesus. Oh iya, boleh. Boleh kan? Sama-sama ya. Tepuk tangan Yesus ya. Coba bener. Kak Abraham dulu. Ya. Tepuk tangan Yesus. Wah, ada yang semangat loh. Sampai mamanya di dapur kaget. Sih. Siapa itu teriak-teriak? Mamanya di dapur lagi. Semangat sekali ya. Coba kalau sama Om Pras ya. Om Pras ya, paling semangat coba ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Malah nggak semangat sama Om Pras. Malah ngene-ngene. Aduh, guyu ngene-ngene. Lu gimana tepuk tangan? Malah ketawang liatin Om Pras piye toh. Wah, sama Kak Abraham tok semangate. Mungkin bareng-bareng nih Kak. Oh, kudu bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Oke, coba bareng sama Kak Abraham ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Wah, iya, ternyata mereka semuanya semangat Kak. Luar biasa ya. Maunya sama Kak Abraham, sama Om Pras nggak mau. Ya tahu ya. Semangat. Oke, yuk kita akan pujikan sama-sama ya. Oh, sukacitaku. Kita tetap bersukacita. Ayo. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kiri. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku.
citaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesus. Iya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Sebelah kanan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap. Yesus sungai kehidupanku. Kiri 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 kiri. Kanan kanan kanan. Depan depan depan. Ayo ke depan. Belakang belakang belakang. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Luar biasa sekali ya adik-adik ya. Wah, ada yang kejelungup, Om. Selunggup. Yang kejelungup, Pak. Om sampean, Kak. Udah tua ya, Om? Ya sudah tua ya. Biasanya manggilnya sini Om, aku malah manggil itu Om. Kebalik. Ya, ada yang kejelungup tadi. Pas gini-gini, wah, sampai Nah, kejelungup. Ada yang ke belakang nabrak kakaknya. Nabrak. Nggak kayang, Om. Ngayang sampai Kayang. Iya, wah, luar biasa sekali lah adik-adik. Semangat muji Tuhan ya. Luar biasa. Mereka rindu beribadah, Kak. Iya, Kak, benar. Mereka rindu untuk terus dekat sama Tuhan, Iya. terus memuji nama Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Ayo kita akan lanjutkan ya. Hompilah hompimpah, Om Kak. Pimpah. Ya, wah. Hompilah hompimpah. Ya, kalau ada kakaknya, hompilah Biasa, sama kakaknya. bener. Kalau sama mamahnya, hompilah sama Hompilah, mamahnya. Kakeknya. Kakek. Oh iya, kebalik ya harusnya Kebalik, situ ya. iya. Sama opanya. Sama opanya ya, sama omanya ya. Siapa saja yang di situ ya, jai humpilah humpimpah ya. Sama-sama semuanya. Ayo kita habiskan. Humpilah humpimpah. Ya. Humpilah humpimpah, Yesus jagoanku. Humpilah, humpilah humpimpah, Yesus pujaanku. Ya ya ya, humpilah humpimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ya ya ya, hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Lagi hompilah hompilah hompilah. Hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpah, Yesus pujaanku. Ya ya ya, hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ya ya ya, hompilah hompimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh
kecil Kak Abraham punya jagoan enggak? Punya. Punya ya? Iya. Waktu itu siapa ya jagoannya? Sempet siapa ya Kak? Om Pras pernah jagoin Superman? Superman. Waktu kecil pernah nggak punya jagoan? Kalau kakak tuh Iron Man. Iron Man. Iya. Ada yang bilang Sapi Derman. Sapi gitu. Derman. Sapi Derman. Iya, jagoan ada yang bilang Sapi Derman, ada yang bilang ada yang Thor katanya. Thor ya. Thor kebab itu. Ada Batman. Ada Batman. yang ada yang Batman juga. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Itu siapa ya? Siapa? Jagoan-jagoan itu loh. Hah? Kapten Amerika. Kapten Ya Amerika. ampun. Kapten Amerika gitu. Sambil gini-gini, Iya. sing kan gambarnya bintang itu. Bintang, iya. Siapa lagi? Hah? Ono sing widow barang widow. Itu cewek ya, itu Cewek. yang suka berkelahi itu ya. Oke ya, dulu kita punya jagoan seperti itu ya Kak. Bener. Tapi semuanya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Sama Tuhan Yesus, jagoan kita ya. Benar sekali. Sekarang Om Pras juga jagoin mereka lagi. Jagonya siapa Nggak Kak? mengidolakan mereka lagi. Iya. Kak Abraham masih jagoin enggak? Masih Udah enggak. Udah enggak ya? Iya. Sekarang jagoannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang diandalkan siapa sekarang? Tuhan Yesus. Pahlawan kita siapa sekarang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, karena Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Luar biasa ya, Kak? Luar biasa. Jagoan-jagoan itu nggak bisa bangkit orang Nggak mati. bisa. Malah mati kan? Malah mati mereka. Iya. Iya, oke. Adik-adik, kita akan lanjutkan ya pujian kita ya. Tuhan menciptakan kita itu dengan tangan yang sempurna ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari ya gitu ya. Ini biasanya happy ya Kak, tapi ini Iya. kita ganti ya. Ganti ya. Ya, supaya tidak bosan ya adik-adik ya. Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ya, sama-sama kita akan pujikan ini ya. Yuk. Oh. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang, ayun ke depan, dilentingkan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang, ayun ke depan, dilentingkan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang, ayun ke depan, dilentingkan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta lompat depan, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Lompat kanan, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta depan belakang, lompat
adik-adik semangat. Om Pras capek. Lompat sana, lompat sini, lompat depan. Waduh, ternyata Om Pras sudah tua nih. Saya juga. Kamu juga? Kamu masih muda. Masih muda. Semangat. Iya, lompat kanan, lompat kiri luar biasa sekali. Wah, nggak ikut lompat. Nggak lompat toh. Nggak bisa ya? Nggak bisa lompat, Kalau Om. lompat bisa nabrak keyboard ya. Nabrak keyboard, melempang semua. Melempang ya. Rusak beli lagi ya. Duitnya sopo. Dari sopo. Iya. Oke, adik-adik luar biasa sekali ya. Wah, lompat sana luas ini semangat. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Iya. Kita akan pujikan satu pujian lagi ya untuk menyambut firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Sama-sama adik-adik kita pujikan pujian ini. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat siang Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat siang Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang luar biasa, yang menyertai setiap kami semuanya. Dari awal kami memuji Tuhan. Kami tahu kami bersuka cita karena Engkaulah jagoan kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami dan Engkaulah pelindung kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau tetap melindungi kami, menjagai kami,
menghindarkan kami dari segala macam virus di masa pandemi ini, dan kekuatan Allah selalu menambahkan imun dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah khawatir di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu kuat di dalam Engkau. Oleh karena itu sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini akan kami ambil hikmahnya ya Tuhan. Mana yang baik akan kami lakukan dalam kehidupan kami, mana yang kurang berkenan akan kami buang di dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang patuh, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami minta hikmat-Mu Tuhan untuk bisa mencerna setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu benar-benar hidup dan menghidupi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, hari ini Om Pras akan melanjutkan cerita minggu lalu ya. Minggu lalu apa? Abraham? Ya? Didatangi 3 tamunya itu ya. Dan perasaan Abraham waktu itu tahu bahwa itu adalah Tuhan datang berwujud manusia ke rumahnya. Kenapa? Hah? Iya, mengingatkan janjinya Tuhan yang akan memberikan apa? Keturunan. Iya, keturunannya akan seperti bintang di langit yang tidak bisa terhitung. Iya. Nah, hari itu ya, hari itu nggak tahu kenapa kok ada rame-rame ya. Nari-nari, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Senangnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Nyanyinya pakai bahasa yang lain ya, bukan bahasa Indonesia. Nyanyi-nyanyi seneng banget, gak tahu semuanya pada menari, pakai musik gendang mungkin ya, kecapi semuanya, menari luar biasa. Ada apa sih? Seneng banget. Wow. Ternyata di rumahnya Abraham lahir seorang bayi namanya Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan. Iya, dan Sarah ini menggendong anak itu yang namanya Ishak itu, digendong, senang sekali. Sambil nari-nari, hamba-hambanya ya, semuanya memuji Tuhan. Mungkin Abraham juga ikut nari juga kali ya. Wah, senang sekali Abraham, walaupun sudah tua tapi dia memuji Tuhan, nari-nari gitu ya. Senang sekali karena Ishak lahir gitu ya. Wah, dilihat-lihat gitu ya, sambil nari-nari, senang sekali digendong sama Sarah. Wah, senang sekali. Dan Sarah waktu itu juga mengucap syukur kepada Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan selalu ditepati ya. Nah, ini wah, senang sekali, luar biasa digendong gitu ya. Wah, anakku ganteng dewe gitu ya kalau dalam bahasa Jawanya ya. Anakku sing paling ganteng dewe gitu ya. Wah, ini seneng banget pokoknya ya. Nah, saya nggak tahu nih, karena waktu itu Sarah umurnya 90 tahun, si Abraham 100 tahun ya. Apakah masih bisa menyusui apa enggak tahu ya. Nah, tapi yang jelas anaknya Ishak pasti akan diberikan semua yang terbaik. Mungkin dia mencari lembu yang terbaik, mencari sapi yang terbaik, mencari domba yang terbaik, mencari kambing yang terbaik mungkin ya. Diambil susunya gitu ya. Pasti susu, kalau dari binatang yang terbaik pasti menghasilkan susu yang baik gitu ya. Wah, diberikan kepada Ishak gitu ya. Dan mungkin kalau pakaian gitu ya diberikan gitu, dari pakaian juga yang termahal, mungkin kainnya kain sutra gitu. Wah, kain sutra itu kan mahal banget itu. Wah, mungkin gitu ya. Pokoknya semuanya yang terbaik untuk Ishak gitu ya. Karena anak satu-satunya, anak yang diberikan oleh Tuhan, dan sayang banget. Dan Abraham juga seneng kalau dalam bahasanya ngeliling ya. Itu kalau Indonesia nggak tahu ngeliling itu apa. Ya, diajak gojekan gitu ya, bercanda gitu ya. Wah, sama Abraham gitu ya. Senang sekali dililing-liling gitu ya. Halo Isa, halo yo. Nah, ketika masih bayi pun mungkin si Ishak ini diceritain oleh papahnya gitu ya, ketika digendong sama Abraham gitu ya.
diceritain, wah dulu papa itu nggak kenal Tuhan. Waktu masih tinggal di tempat kakekmu yang bernama Ur-Kasdim itu, di sana banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon. Oh, semuanya disembah ya. Tapi dapat karunia khusus, ditemui sendiri sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Wah. Dan papa waktu itu bisa ngobrol dengar suara Tuhan. Wow, itu. Jadi kamu itu termasuk anak iman, tahu nggak? Nih ya, ini ceritanya seperti itu ya. Kalau cerita gitu ya. Kemudian Abraham ini juga cerita, mungkin ketika dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan anak, ya kamu itu ya, menjadi anak itu ya kamu itu yang dijanjikan Tuhan. Wah. Terus cerita tentang Lot gitu ya, waktu di Sodom dan Gomora itu itu ya, tinggal di tempat yang luar biasa, ada kecil lah ya di sana ya. Waduh, banyak orang yang berdosa gitu ya. Dan Papa Abraham ini disertai oleh Tuhan membebaskan Lot dari Sodom dan Gomora. Dan diceritain tentang kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam hidupnya Abraham gitu ya. Ishak dari kecil sudah ceritain tentang Tuhan. Adik-adik juga sering mendengar firman Tuhan ya dari guru-guru sekolah minggu. Dan sekarang ini mungkin dengan ibadah online kalian mendengar firman Tuhan ya. Itu yang menguatkan iman kalian. Mungkin dari guru agama kalian di sekolah juga mungkin kalian juga mendengarkan tentang firman Tuhan, itu menguatkan iman. Wah, ya ini Abraham waktu itu cerita tentang penyertaan Tuhan atas hidupnya pada anaknya ini. Dirawat dengan baik, diberi makanan dengan baik, diberi pakaian yang terbaik, semuanya yang terbaik gitu ya. Dari bayi merangkak ya, setelah merangkak jalan ya Ishak sama papahnya gojekan itu kejar-kejaran gitu ya. Ishak senang sekali punya anak. Tahu tadi berapa lama? Lama banget kan? Dari umur 85 Bapak Abraham ini sudah sedih bayangin nggak punya keturunan gitu. Dari 85 ke 100 itu berapa tahun? 25 tahun kan, lama loh itu. Wah, 15 tahun, sorry, kok 25? 15 tahun, lama loh itu. Dari 85 ke 100 itu 15 tahun itu lama. Wah, tapi hari itu ya, punya Ishak ya, seneng sekali. Mungkin mainan sama Ishak gitu ya. Wah, tapi ya mungkin udah tua ya, lari-lari mesti capek. Ada pengasuhnya gitu ya. Nah, tapi Abraham ini melihat pertumbuhan dari Ishak. Mulai dari merangkak, akhirnya jalan pelan-pelan gitu ya, mau berdiri gitu ya. Dan bertumbuh menjadi remaja ya. Ketika remaja gitu tiba-tiba dia mendengarkan suara Tuhan yang dia kenal dan dia apal. Hah? Suara siapa itu? Suara Tuhan. Iya, memanggil Abraham kembali ya. Abraham. Iya, saking sibuknya mainan sama anaknya sampai dia, ya Tuhan. Mungkin Abraham agak sedikit menyingkir gitu ya dari tempat dan dia mencari suara Tuhan. Dan dia mulai, ya Tuhan, ada apa Tuhan? ini nih, sesuatu yang mungkin akan mengejutkan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kepada Abraham, berfirman kepada Abraham, Abraham, berikan anakmu kepadaku, atau persembahkan anakmu untuk aku. Dan kala itu Abraham mungkin terdiam sejenak, terkejut. Anakku
satu-satunya persembahkan kepada Tuhan. Ya, persembahkan anakmu untuk aku. Dan Abraham mungkin secara manusia dia berpikir, satu-satunya anaknya, satu-satunya anaknya baru saja dikasih Tuhan, dan itu janjinya Tuhan sendiri, disuruh mempersembahkan anaknya. Tapi Abraham ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan dia tahu itu suaranya Tuhan. Oleh karena itu, pagi-pagi buta, mungkin dia agak sedikit lesu kali ya bangunnya ya. Dia bangun dan membangunkan dua bujangnya, disuruh mempersiapkan peralatan-peralatan untuk mempersembahkan persembahan. Bujang satu, kamu potong-potong kayu ya, ambil agak sedikit banyak, diikat ya, habis itu dinaikkan ke atas keledai. Kamu persiapin ya semuanya ya, apa saja itu ya, kain lah atau selimut dan sebagainya, pisau juga ya, bawa ya. Oke, kita akan berangkat ke Gunung Moria. Udah, nggak usah tanya-tanya, cepet. Mungkin gitu ya. Dan Abraham waktu itu membangunkan Ishak masih bubuk, mungkin karena bangun pagi-pagi buta gitu ya. Ishak, yuk ikut papa. Ishak gak tahu apa-apa. Ishak gak tahu. Yuk ikut papa, naik ke Gunung Moria. Iya banget. Iya papa, sebentar ya, ngumpulin nyawa dulu kalau bangun tidur ya. Ya. Mau kemana Pak? Kita mau berjalan ke Gunung Moria, ya. Oke? Ya Pak. Ntar aku cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu. Wah, pergi ke belakang cuci muka gitu mungkin ya, kalau perlu mandi gitu. Abraham ini nunggu anaknya ngeliat gitu mungkin ya, perasaannya kacau beliau, kacau balau, kacau balau. Tiba waktunya mereka berangkat, berjalan, dan dua bujangnya ini juga mengikuti dari belakang. Berjalan, 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 berjalan. Kemana? Gunung Moria. Mana? Gunung Moria. Hatinya Abraham mungkin nggak bisa diceritain dengan kata-kata. Tapi dia mau taat kepada Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan. Imannya diuji. Nggak tahu ya. Dia berjalan menggandeng anaknya. Ketika berjalan di tengah perjalanan, Ishak bertanya, pas digandeng, "Pak, kita mau ke Gunung Moria, katanya mau mempersembahkan persembahan ya Pak. Tapi mana anak dombanya? Kok nggak ada?" Abraham mendengar pertanyaan anaknya. Abraham nggak menjawab. Abraham nggak menjawab. Tetap aja anak itu dituntun. Dan Abraham dengan perkataan iman kali ya, atau sembarangan menjawab, nanti Tuhan menyediakan. Dan tetap berjalan. Tetap berjalan. Iman daripada Abraham
diuji oleh Tuhan. Ketika sampai di kaki Gunung Moria kali ya, dia melihat ke atas. Tempat di mana aku akan kehilangan anakku. Bujangku, dua-duanya, kalian di sini ya. Bawa sini. Semua kayu, pisau, selimut, semuanya bawa sini. Kalian tinggal di sini, tunggu di sini. Nanti akan kembali ke sini lagi. Saya dan Isa akan ke atas untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalian tunggu di sini. Dua bujangnya ditinggal di bawah, dan hanya Abraham dan Ishak yang naik ke Gunung Moria. Di dalam perjalanannya naik ke gunung itu, pasti si Ishak ini masih tetap tanya, ya loh, Pak, ini kita mau ke Gunung Moria ke atas sana, katanya mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, tapi mana anak dombanya, kok nggak ada? Abraham pasti akan tetap menjawab hal yang sama. Nanti Tuhan sediakan. Ketika lama dia bertanya dan selalu jawabannya sama mungkin ya. Ishak ini terdiam. Sampai di gunung, di atas, si Abraham mulai menyusun batu-batu yang ada di situ menjadi mezbah. Kayu yang sudah disiapin tadi oleh bujangnya diambil dan ditaruh di atas mezbah. Dan Ishak membantu untuk mempersiapkan mezbah itu. Karena pikirnya pasti akan berdoa bersama-sama. Giliran tiba waktunya. Ishak dipegang oleh papahnya Abraham, diikat tangannya, diikat kakinya, masih sedih mungkin ya, diikat tangan dan kakinya. Kemudian Ishak ini digendong oleh Abraham dan ditaruh di atas mezbah. Ishak diam saja. Dia tahu akhirnya bahwa dialah yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ketika Abraham memegang pisaunya untuk mempersembahkan Abraham, iman Abraham ini diuji. Tiba-tiba suara Tuhan datang. Suara Tuhan datang. Berhenti, hentikan, Abraham, jangan bunuh anak itu. Nyaris saja Abraham sudah mau membunuh anaknya. Tapi suara Tuhan, suara yang sama ya dia dengar, suara Tuhan ketika dia menghentikan langkahnya. Sekarang aku tahu hatimu taat kepadaku, taat kepada Tuhan. Ketika Abraham mendengar suara dari Tuhan dan hatinya yang taat kepada Tuhan, yang patuh kepada Tuhan, dia menoleh. Ada domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak, dan domba itu bagus sekali. Dan apa yang dikatakan oleh Ishak tadi, Allah menyediakan, Tuhan menyediakan. Maka tempat itu, Gunung Moria itu dinamakan Allah menyediakan atau Tuhan menyediakan. Akhirnya langsung Ishak diturunkan mungkin ya dari mezbah itu, dilepas ikatannya, kemudian mengambil domba yang tersangkut tadi dan dijadikan persembahan di atas mezbah untuk Tuhan. Luar biasa sekali ya Tuhan ya, ketika menguji umatnya ya, luar biasa ya, bikin deg-degan ya. Kadang-kadang kalau kita diuji Tuhan itu sampai deg-degan, kita waktu nunggu gitu deg-degan gitu ya.
tetapi setelah tiba waktunya ketaatan itu mendapatkan reward dari Tuhan, persembahan itu, dan Ishak melihat mujizat yang luar biasa lagi dari Tuhan, yaitu domba yang tersangkut tadi dan dipersembahkan, berarti dia mempercayai bahwa papahnya yang bernama Abraham itu tidak bohong. Kan nanti ngomong kan, nanti Tuhan menyediakan, nanti Allah menyediakan, nanti Tuhan menyediakan, dan ternyata benar Tuhan menyediakan. Kalau sampai tidak, reputasinya Abraham di depan anaknya ya turun ya. Tapi enggak ya, ini ceritanya beda lagi ya. Nah, ini luar biasa Tuhan ya ketika menguji umatnya. Nah, adik-adik mungkin dalam perjalanan iman kalian akan ada beberapa ujian-ujian yang kita akan terima dari Tuhan. Dan Tuhan akan melihat ketaatan kita sampai sejauh apa. Nah, adik-adik, yuk kita mau belajar dari Abraham ya, yang taat walaupun susah, walaupun berat gitu ya. Dan saat ini mungkin adik-adik juga mengalami hal yang sama, berat ketika mengalami ujian ini. Menghadapi papa mama yang mungkin ekonominya tidak sama seperti kemarin, agak berat gitu ya. Kita kemarin minta papa mama bisa istilahnya minta apa saja diberi gitu ya. Minta apa saja diberi. Tiba-tiba ini kita minta nggak ada apa-apa. Papa mama lagi menghadapi ujian dari Tuhan. Sampai di mana ketaatannya. Dan kalian juga sama. Ya, kalian harus tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Selalu ditepati. Iya. Oke, adik-adik bertahan ya dalam iman ya, sama seperti Abraham ya. Nanti akan dapat mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Oke? Oke? Ya? Iya. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangannya keras sekali. Hebat ya. Nah, kalian bisa baca itu ya di Kejadian yang 21 itu tentang Ishak lahir ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-7 ya. Nah, kalau kalian mau membaca tentang Abraham mempersembahkan Ishak ya, itu dalam Kejadian 22 ya. Dan di mana Tuhan memberi nama tempat itu Allah menyediakan atau Tuhan menyediakan ya. Jadi biarlah kalian ya di rumah kalian juga bisa dinamakan Muria atau Allah menyediakan ya. Kalau kalian percaya dan kalian taat kepada Tuhan, maka semuanya akan tersedia seperti yang Tuhan janjikan. Oke? Ya. Kejadian berapa tadi? Ya, Kejadian 21 sampai Kejadian 22. Iman Abraham diuji. Ya, oke? Tetap kuat dalam Tuhan. Ya, tetap kuat dalam Tuhan. Oke? Iya, ayo kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang kami dengar. Kami tahu Tuhan ketika Abraham memiliki ketaatan di dalam Tuhan, dan kami juga telah mendengar mungkin Abraham berat hati ketika diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, dan mungkin juga kesedihan yang mendalam ketika mau mempersembahkan anaknya. Tetapi ketika ketaatan itu dilakukan, maka Tuhan memberikan ganti persembahan dan mujizat terjadi. Oh, itu luar biasa sekali ya Tuhan. Dan kami mau juga sama seperti Abraham yang taat, walaupun mungkin susah buat kami, sulit buat kami, tetapi kami mau melakukannya. Kami mau Tuhan, kami mau seperti Abraham yang taat kepada Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur, berterima kasih karena kemurahan dan kebaikan-Mu selama ini, karena kami sampai sekarang masih tetap kuat, kami sekarang masih tetap beriman kepada Engkau, dan tuntunan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati papa mama kami, biarlah mereka juga Tuhan, mungkin di masa-masa pandemi seperti ini ada beberapa papa kami yang masih dalam kondisi yang kurang baik, tetapi
kami akan percaya Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas kehidupan mereka. Berkati sekali lagi Papa dan Mama kami ya Tuhan. Dan kami mau setiap ujian-ujian yang datang daripada Tuhan, seperti saat-saat seperti ini, itu akan membawa kami ke dalam satu mujizat demi mujizat yang kami lihat di dalam kehidupan kami. Yaitu kuncinya kami harus taat atas apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.